Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani Umayyah dengan NIM 1020423000095 dari kelas SI 2304. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat BPMN dengan menggunakan aplikasi Visual Paradigm. Yang pertama kita klik dulu aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih diagram navigator. Lalu kita pilih bisnis modeling, maaf. Terus kita klik, lalu kita klik kanan, kita pilih new business process diagram. Setelah tampilannya seperti ini, kita di sini bisa mengganti nama diagramnya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya ingin mengganti nama dengan perpustakaan Telio. Lalu kita enter. Nah, setelah ini kita butuh yang namanya pool. Kita klik horizontal pool, lalu kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa ganti nama poolnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita ganti nama dengan perpustakaan Telio. Enter. Selanjutnya di sini kita butuh line satu lagi. Caranya adalah kita klik dulu poolnya. Nah, di sini ada pilihan insert line after, lalu kita klik. Nah, di sini akan muncul dua line, yaitu line pertama dan line kedua. Untuk line pertamanya, kita ganti nama menjadi petugas entry data. Lalu untuk line yang kedua, kita ganti nama dengan petugas sampul buku. Nah, jika sudah seperti ini, untuk besarnya line kita bisa ubah atau kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita, yaitu kita klik. Untuk di keterangan tugas, kita disuruh untuk menunjukkan cara mengatur panjang atau pendek ukuran lens atau full sehingga dapat disesuaikan secara manual dengan kebutuhan. Nah, caranya itu kita klik lembar putihnya, kita klik kanan. Setelah itu kita pilih, maaf, kita presentation option. Di sini kita pilih full display option. Nah, untuk centangnya ini kita matikan. Nah, kalau misalnya centangnya ini dinyalakan, maka besar kecilnya full ini tergantung sesuai dengan task atau start event apa yang kita masukkan. Tetapi jika misalnya eh, centangnya ini kita matikan, maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan kita atau manual. Nah, yang pertama ini kita mulai dari petugas entry data. Pertama kita harus start event. Nah, proses ini dimulai ketika ada buku baru yang diterima. Yang pertama kita klik start eventnya, kita masukkan ke sini. Lalu kita beri nama buku baru diterima. Lalu kita enter. Nah, besar kecilnya start event ini bisa disesuaikan. Ini bisa kita lebarkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan task atau aktivitas, yaitu input data petugas data memasukkan data buku ke dalam database perpustakaan. Kita pilih task, lalu kita klik di sebelah sini. Kita beri nama memasukkan data buku.
Nah, di keterangan soal, pada diagram BPMN yang telah Anda buat, tunjukkan cara mengubah ukuran font tulisan pada notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 16 dan diatur set as default for all shapes dan apply to wall project. Nah, caranya itu di tasknya ini kita klik kanan, selanjutnya kita pilih style and formatting, selanjutnya kita klik format, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih foreground. Nah, di sini kita bisa pilih font name-nya apa, font name-nya apa, font style-nya apa, serta font size-nya berapa. Dan di sini keterangan soalnya kita disuruh untuk mengubah ukuran menjadi 16. Di sini kita klik 16. Setelah itu kita klik set as default. Nah, di sini kita pilih set as default for all shapes. Lalu kita pilih apply to wall project. Nah, jika sudah kita klik centang silang. Nah, untuk menghubungkan antara start event sama aktivitas, kita gunakan sequence flow. Kita klik, nah dia akan muncul seperti ini. Ya. Selanjutnya, setelah proses ini, selanjutnya kita bisa memilih, selanjutnya kita akan memilih data objek. Kita pilih, klik data objeknya, kita tambahkan di sini. Kita beri nama buku baru. Nah, setelah kita menambahkan data objek, kita selanjutnya menambahkan data store dengan cara yang di daftar objek ini, kita klik tanda hitamnya, lalu setelah itu kita pilih data store. Lalu kita klik di sini. Nah, kita beri nama database buku perpus. Nah, kita taruh di sebelah sini. Pada keterangan soal, tunjukkan cara mengubah ukuran font pada data objek dan data store menjadi ukuran 12 dan diatur set as default for data store and set as default for data object. Nah, caranya yang di sini kita klik kanan dulu, kita pilih lagi style and formatting, kita pilih format, lalu kita pilih foreground. Selanjutnya kita pilih ukurannya yaitu 12. Nah, di sini kita pilih set as default. Terus abis itu set as default for data object. Nah, setelah itu kita pilih apply to wall project. Nah, setelah itu kita klik silang. Nah, ini jadi ukurannya menjadi 12. Nah, untuk database buku perpus juga sama. Kita klik kanan. Kita pilih style and formatting. Kita pilih format. Lalu kita pilih foreground. Selanjutnya kita ganti font size-nya menjadi 12. Dan setelah itu set as default for data store. Selanjutnya apply to wall project. Nah, jika sudah, kita klik silang. Nah, garis yang kita gunakan untuk menghubungkan buku baru dengan memasukkan data dan database buku perpus masukkan data itu kita klik association. Ini tanda hitamnya. Kita pilih data association atau garis putus-putusnya.
Kenapa kita gunakan garis putus-putus? Karena garis putus-putus ini berfungsi untuk menghubungkan antara aktivitas dengan dokumen atau data. Jadi aktivitasnya itu memasukkan data buku, selanjutnya dokumennya itu buku baru dan database buku perpus. Nah, selanjutnya proses dari setelah memasukkan data yaitu ada yang namanya mencetak label buku. Kita pilih task, kita klik di sini. Kita beri nama mencetak label buku. Kita gunakan sequence flow. Nah, ini kita bisa cek lagi untuk ukuran fontnya. Kita pilih style and formatting, format. Nah, di sini sudah 16 size-nya. Berarti kita klik silang saja. Nah, jika sudah, proses selanjutnya yaitu ada yang namanya menempelkan label buku. Nah, untuk yang menempelkan label buku, kita taruh di line petugas sampul buku. Kita klik text, kita tambahkan di sini. Kita beri nama menempelkan label buku. Ini bisa kita besarkan lagi. Nah, mencetak label buku dan menempelkan label buku kita sambungkan dengan sequence flow. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita butuh yang namanya gateway AND. Kita klik yang gateway, simbol hitam ini, kita pilih parallel fork atau join AND. Nah, kita klik di sebelah sini. Nah, ini nggak usah kita beri nama. Kita tambahkan di sini. Selanjutnya, kita tambahkan tags. Kita beri nama menyampul buku. Selanjutnya, aktivitasnya kita tambahkan lagi memberi cap pada buku. Di sini kita bisa mengatur lebar atau panjangnya dari sipulnya dengan cara ini kita klik, nih kita bisa lebarkan lagi. Ini kita bisa besarkan lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita gunakan sequence flow untuk menyambungkan antara aktivitas ini dengan AND. Selanjutnya kita gabungkan antara paralel AND ini dengan menyampul buku dan paralel AND ini dengan memberi cap pada buku. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan juga parallel fork join atau AND. Kita tidak usah beri nama. Bisa kita atur juga posisinya. Selanjutnya, jika kita menggunakan parallel fork atau join AND, kita butuh yang namanya satu keluaran, yaitu adalah meletakkan buku di rak. Kita tambahkan tags. Kita beri nama meletakkan buku di rak.
Ini bisa kita geser. Ini bisa kita lebarkan lagi. Kita gunakan sequence flow. Nah, jika sudah, semua prosesnya sudah kita masukkan, selanjutnya yang terakhir adalah end event. Nah, end event dari BPMN ini adalah buku siap untuk dipinjam. Kita taruh di sebelah sini. Ini bisa kita besarkan lagi. Kita gunakan sequence flow. Jika sudah seperti ini, maka BPMN-nya sudah jadi. Maka selanjutnya adalah cara untuk mengesave-nya. Di keterangan soal adalah tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type JPG atau JPG dan quality maksimumnya 100%. Caranya adalah pertama kita klik save as, kita pilih tempat untuk mengesave datanya, kita pilih di dokumen, kita pilih nama yaitu adalah perpustakaan Telu. Udah kita klik save. Yes. Nah, jika sudah, kita klik export. Kita pilih aktif diagram as image. Nah, di sini kita bisa pilih JPG. Pertama yang kita pilih adalah JPG. Selanjutnya kita pilih height-nya yaitu 100% atau maksimum. Kita klik save. Nah, di sini adalah finish. Nah, jika sudah, yang terakhir adalah tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type PNG dan option di PL300 paling maksimal. Pertama adalah kita klik export. Kita pilih aktif diagram as image lagi. Selanjutnya kita klik di dokumen sudah ada, kita namakan perpustakaan Telu. Di sini kita pilih PNG. PNG with background. Nah, di sini kita pilih DPI-nya itu 300. Nah, di sini kita klik save. Nah, ini kita open file untuk menunjukkan hasilnya. Nah, di sini ini hasil dari yang tadi sudah kita buat. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.